بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: فصل. Pasal yang berikutnya, fi sujud tilawah, pembahasan tentang sujud at-tilawah, yaitu anjuran untuk sujud pada saat kita membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan ayat-ayat As-Sajdah. Apabila kita membaca ayat tersebut, maka merupakan suatu hal yang dianjurkan agar kita sujud. Dan hal ini adalah salah satu dari perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa mimma yuta'akkadu li'tina'u bihi, dan ini termasuk di antara perkara-perkara yang penting yang ditekankan untuk diperhatikan. Faqad ajma'a al-ulama'u 'ala al-amri bi sujudi tilawah, dan telah sepakat para ulama tentang diperintahkannya untuk melakukan sujud at-tilawah. Waqtalafu fi annahu amru istihbabin am amru ijab. Hanya para ulama berselisih, apakah perintah tersebut adalah perintah yang menunjukkan sunnah, disukai, ataukah wajib. Ya, apakah sujud tilawah itu sunnah ataukah wajib? Faqala al-jamaahir, maka berkatalah jumhur dari kalangan para ulama, laisa biwajib bal mustahabbun, bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wa hadha qaulu Umar bin al-Khattab wa Ibn Abbas wa Imran bin al-Husayn wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Daud wa ghairihim. Dan ini adalah pendapatnya Umar bin Al-Khattab, Ibn Abbas, Imran bin Al-Husayn, Malik, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud dan selain mereka. Dan pendapat ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sahih dalam hal ini. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, sedangkan Abu Hanifah rahimahullah mengatakan huwa wajib, sujud tilawah hukumnya wajib. Wa ihtajja biqaulihi ta'ala, dan beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Berhujjah dengan firman Allah, mengapa mereka tidak beriman? Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, maka mereka enggan untuk sujud, mereka tidak sujud. Nah, maka ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah bahwa kalau melewati ayat sajadah wajib hukumnya untuk sujud.
Karena dibacakan pada mereka Al-Quran. Allah mencela orang-orang pada saat dibacakan pada mereka Al-Quran, lalu kemudian mereka enggan untuk sujud. Sehingga apabila melewati ayat as-sajdah, maka kata Abu Hanifah, wajib hukumnya bagi yang membacanya ataukah yang mendengarkan dan menyimaknya agar dia sujud. Ini dalil dari pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajibnya. Wahtajjal jumhur, adapun pendapat jumhur mayoritas dari para ulama yang mengatakan disukai dan tidak wajib, bima sahha an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dengan apa yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qara'a 'ala al-mimbar yaum al-jum'ati suratan Nahl, bahwa pernah Umar membaca di atas mimbar pada hari Jumat. Maka beliau membaca surah An-Nahl. Ya, membaca surah An-Nahl. Dan di dalam surah An-Nahl tersebut ada ayat yang disebut sebagai ayat As-Sajdah. Hatta idza jaa As-Sajdah nazala fasajada wa sajada an-nas. Sehingga pada saat dia telah melewati ayat As-Sajdah, maka beliau pun turun dari mimbarnya. Yaitu firman Allah, lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah wal malaikatu wa hum la yastaghfirun. Nah, maka pada tempat tersebut mereka dianjurkan untuk sujud. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat beliau membaca ayat As-Sajdah, maka beliau turun dari mimbar. Maka beliau pun sujud, wa sajadan nasu. Dan yang lainnya pun sujud. Ya. Kaum muslimin sujud mengikuti sujudnya Umar. Hatta idza kanatil jum'atul qabilah qara'a biha. Sehingga pada saat di Jumat yang berikutnya, Jumat depannya, Umar bin Khattab kembali membaca surah An-Nahl itu. Hatta idza jaa as-sajdah, ketika melewati ayat as-sajdah yang dibaca pada pekan yang lalu, qala, maka berkatalah Umar bin Khattab, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama namurru bis sujudi, sesungguhnya kita hanya melewati ayat-ayat tentang sujud. Faman sajada faqad asaba, maka barang siapa yang sujud maka dia telah benar. Wa man lam yasjud fala itsma alaih, dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya. Walam yasjud Umar, sedangkan Umar bin Khattab sendiri tidak sujud pada waktu itu. Untuk menjelaskan bahwa hukumnya tidak wajib. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa hadzal fi'lu wal qawlu min Umar radhiyallahu anhu fi hadzal mujma' dalilun zahir. Dan ini adalah perbuatan dan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal majma', ya, di keramaian, di atas mimbar, dan beliau menyampaikan itu di hadapan rakyatnya. Maka kata beliau, ini dalil yang jelas. Ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa apabila melewati ayat sujud boleh seseorang sujud, boleh tidak. Ya. Demikian pula akan kita sebutkan nanti dalil-dalil yang menunjukkan pada saat Rasulullah SAW melewati ayat sujud, ya, maka beliau tidak sujud. Seperti dalam surah An-Najm akan disebutkan nanti dalilnya. Beliau tidak sujud, menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah menunjukkan wajib, namun sunnah. Adapun ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, maka penempatan dalilnya tidak pada tempatnya.
Sebab Allah Subhanahu wa taala memaksudkan di dalam ayat tersebut, apabila dibacakan pada mereka Al-Quran, maka mereka itu tidak sujud. Maksudnya tidak sujud, mereka tidak beribadah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sholat, ya. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, ayat ini berkenaan tentang orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak beriman dengan apa yang dibawa, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya, ikhwan? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apa yang setelahnya? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Namun orang-orang kafir mereka mendustakan. Berarti ayat ini dalam konteks menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang mereka enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjelaskan tentang orang yang enggak sujud dalam sujud tilawah pada saat dia membacanya. Ya, dan ini jelas. Maka ayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Yang sahih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Disebutkan di sini jawabannya. Wa ammal jawabu anil ayati allati ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa zahir. Adapun jawaban dari ayat yang dijadikan hujjah oleh Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, maka itu jelas. Li'anna al-murada dhammuhum ala tarkis sujudi takdziban. Sebab yang dimaksud ayat ini adalah Allah mencela mereka, orang-orang kafir. Karena mereka meninggalkan sujud, enggan untuk sujud karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan kaum muslimin yang tidak sujud tilawah, mereka tidak mendustakan. Kama qala ta'ala ba'da, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Namun orang-orang kafir itulah mereka mendustakan, sehingga enggan mereka untuk sujud karena mereka mendustakan. Wa thabata fi sahihain an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud. Dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi, ya, surah An-Najm, maka beliau tidak sujud. Padahal di situ ada perintah, ada ayat As-Sajdah. Wa thabata fi sahihaini, dan telah sahih pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fin najmi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada surah An-Najm. Ya. Jadi kadang beliau sujud, kadang beliau tidak sujud. Menunjukkan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya di waktu-waktu yang lain untuk menjelaskan pada umat bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah dan tidak wajib. Ini jelas. Padalla ala annahu laisa biwajibin, maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang wajib. Nah, ya, maka ini yang telah saya sebutkan, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum sujud at-tilawah, apakah wajib atau sunnah. Yang sahih hukumnya adalah sunnah. Itu pendapat siapa ya akhi? Jumhur dari kalangan para ulama dengan dalil Umar bin Khattab. Ya, apa itu? Perkataan Umar bin Khattab ketika di mimbar beliau membaca surah An-Nahl. Pada Jumat sebelumnya, ya, dia turun dari mimbarnya, melewati ayat As-Sajdah, turun dari mimbarnya lalu sujud. Nah,
Kemudian pada Jumat yang berikutnya beliau tidak sujud. Siapa yang ingin sujud maka dia telah benar, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Dalil yang lain? Nah, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Zaid bin Thabit, pada saat Rasulullah SAW dibacakan pada beliau surah An-Najm, maka beliau tidak sujud. Ya. Dalam riwayat yang lain ketika dibacakan ketika beliau membaca surah An-Najm maka beliau sujud. Menunjukkan bahwa boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, namun Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Ya. Dengan dalil wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Jika dibacakan pada mereka Al-Qur'an maka mereka tidak sujud. Bagaimana cara membantahnya? Abdullah. Yang pakai sorban putih. Antum yang balik. Siapa nama? Abdullah, betul? Gimana cara menjawabnya? Jawaban mengatakan wajib. Yang di belakang. Siapa? Man anta ya akhi? Masmuk? Arfah? Al-Fahu? Ahmad. Nah, fadal. Kum. Gimana cara menjawab hujjahnya Abu Hanifah yang mengatakan sujud tilawah wajib? Kalau dibacakan pada mereka Al-Quran mereka enggak sujud. Nah, lain kali di depan biar menyimak. Barakallahu fiik. Pak Zubair. Iya, mereka tidak sujud karena mendustakan, mengingkari. Nah, sehingga bukan pada tempatnya pendalilan tersebut. Faslun fi bayani adadi sajadati wa mahalliha. Pasal penjelasan tentang jumlah ayat-ayat sajadah dan tempat-tempatnya. Amma adaduha, adapun jumlah ayat as-sajdah, fal mukhtarul ladzi qalahu Syafi'i rahimahullah wal jamaahir. Maka yang terpilih yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan mayoritas dari kalangan para ulama, annaha arba'a asyrata sajdatan, bahwa ada 14 tempat ya di mana kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Fil A'raf, pada surah Al-A'raf. Coba dicari ya kawan. Nah, pada bagian akhir. Nah, maksudnya supaya dicocokkan di situ ada tandanya enggak? Ada. Ada tandanya. Nah. War-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd. Bil ghudwi wal asal. Iya. Nah. Ada ya tandanya. Wan Nahl, sudah disebutkan ya. An-Nahl yang tadi dalam riwayat Umar. Ya. Wa hum la yastakbirun. Ya. Terus setelahnya apa? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah. Wa subhana. Nah. Al-Isra. Nah.
wa yaziduhum khusyu'an. Ada tandanya di situ, wa yaziduhum khusyu'an. Nah, wa Maryam kharru sujjadan wa bukiya. Ada ya. Wa fil hajj sajdatan. Dalam surah Al-Hajj ada 2 tempat sujud. Nah, innallaha yaf'alu ma yasha. Iya. Yang pertama, yang kedua, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada. Nah. Wa fil Furqan. Dalam surah Al-Furqan. Surah yang ke-25. Nah. Azadahum nufura. Nah. Ada ya. Wan Naml. Yang ke-27. Nah. Rabbul Arsyil Azim. Ada. Nah. Alif Lam Mim Tanzil. Ini ma'ruf. As-Sajdah ya. Wa Hamim As-Sajdah. Fussilat. Hamim As-Sajdah ini fussilat. Nah. Coba antum cari. Ada. La yas'amun. An-Najm. Nah. Dalam surah An-Najm bagian akhir. Ada ya? Ada. Idza sama'un syaqqat. Ini jelas ada. Waqra' bismi rabbik. Ini juga ada. Nah. Berarti ini ada 14. Wa amma sajdatu Shad, ya di Shad. Sajdah dalam surah Shad. Fa mustahabbatun. Maka perkara yang disunnahkan. Ya semuanya disunnahkan. Sebelumnya juga pendapat yang sahih dianjurkan, disunnahkan. Wa laysat min azaimis sujud ay mutaakkidatih, dan bukan termasuk di antara perkara-perkara yang sangat ditekankan atau ya diwajibkan untuk sujud. Ada tandanya. Sabata fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Shad laysat min azaimis sujud." Bahwa shad bukan termasuk di antara perkara yang sangat ditekankan untuk sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut. Hada madhhabu Syafi'i wa man qala bimithlihi. Ini adalah pendapat Syafi'i dan yang berpendapat semisalnya. Nah, berarti Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj. Al-Hajj ada 2, 7. Ya, Al-Furqan 8, An-Naml 9, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah 10, Hamim As-Sajdah, An-Najm, Insyiqaq, Al-Alaq, Shad. Berarti berapa ya kawan? 15. Semuanya ada 15 tempat. Dan ini adalah yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, hiya 14 aidan. Dia ada jumlahnya 14 juga. Ya. Nah, kalau yang tadi 14 tambah 1 shad, ya mestinya 15 gitu loh. Nah, Abu Hanifah mengatakan 14 juga tempatnya, sama semuanya, lakin asqata tsaniyata minal hajj. Namun dia menjatuhkan ya ayat yang kedua, tempat sujud dari surah Al-Hajj. Wa athbata sajdata Shad, dan menetapkan sajdah dalam surah Shad. Wa ja'alaha minal azaim, dan menjadikannya termasuk di antara yang sangat ditekankan.
Nah, berarti mushaf ini ala madhab al-Imam Syafi'i, ya kan? Ada ya dalam Al-Hajj. Dua-duanya ada. Nah, ala madhab al-Imam Syafi'i. Wa an Ahmad riwayatan. Dan dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Ahaduhuma kama qala Syafi'i. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa tsaniyah 15. Zada shad. Yang kedua, beliau mengatakan 14 dengan tambahan shad. Jadi 15. Jadi juga mushaf ini berdasarkan madhab al-Imam Ahmad. Wa huwa qawlu Abil Abbas bin Suraij wa Abi Ishaq al-Marwazi min ashabi Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Abu Abbas bin Suraij, Abu Ishaq al-Marwazi dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Wa an Malik riwayatan. Dari Imam Malik ada dua riwayat. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Salah satu riwayatnya mengatakan seperti yang disebutkan Syafi'i. 14. Wa ashharuhuma 11. Namun yang masyhur dari Al-Imam Malik rahimahullah ada 11. Asqata an-najm. Nah, Imam Malik menjatuhkan ayat sajdah dalam surah An-Najm. Wa idza as-samaa'u insyaqqat, dan juga dalam surah idza as-samaa'u insyaqqat wa Iqra. Jadi 3 tempat ini dijatuhkan oleh Imam Malik. Wa huwa qaulun qadimun lisy-Syafi'i. Dan ini adalah pendapat lamanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa sahihu ma qaddamna. Dan yang sahih sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu. Wal ahaditsus sahihatu tadullu alaihi. Dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan atasnya. Nah, walhasil terjadi khilaf. Nah, terjadi khilaf. Ada sebagian menetapkan, ya, ada juga yang menafikan. Tempat-tempat sujud. Lalu tentunya, ya, pada saat terjadi khilaf yang seperti ini, kita membutuhkan tarjih, menguatkan mana yang rajih dalam hal ini. Ya, maka kita punya pedoman. Nah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ijma'ul ulama, dan juga dari perbuatan atau ucapan sahabat, dan tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Inilah adillah yang kita jadikan sebagai hujjah untuk menetapkan ayat tentang sajdah, karena terjadi khilaf. Ya. Adapun dari dalil, di sana ada beberapa tempat sujud, ya, yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam surah Al-Insyiqaq. Demikian pula Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah sahih dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi idza as-samaa'u insyaqqat wa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat membaca Al-Insyiqaq dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk di antara yang sabit yang telah disebutkan, yaitu surah An-Najm. Telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Ibn Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, ya, pada saat membaca surah An-Najm. Nah, ini tempat yang ketiga. Tempat yang keempat pada surah Shad.
yang telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di tempat ketika membaca surah Shad. Ini wallahu a'lam bishawab yang kita ketahui yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat tentang al-hajj bahwa ada di dua tempat, riwayatnya mursal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Juga tentang as-sajdah dalam surah Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah. Nah, membutuhkan sanad yang sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari. Ya. Menjelaskan dalam Fathul Bari, beliau menukilkan pendapatnya Ibnu Battal bahwa para ulama sepakat adanya ayat sujud ya pada surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Hanya yang terjadi perselisihan apakah mereka sujud di dalam salat. Tapi Ibnu Battal menyebutkan ijma' bahwa pada Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah ada ayat sajdah. Nah, namun dari sisi riwayah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa datang dari berbagai riwayat, namun riwayat-riwayat tersebut tidak kosong dari pembicaraan, ada kelemahannya. Ada dalam riwayat Ibnu Abi Daud dalam kitabnya Syariah, juga dalam sanadnya ada pembicaraan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani, dalam kitabnya Shaghir, di dalamnya juga ada perawi yang dhaif, Laits bin Abi Sulaim. Nah, namun Ibnu Battal menyebutkan ijma' adanya sujud. Sehingga wallahu a'lam bishawab, selama tidak ada yang membatalkan ijma' itu, selama tidak ada yang membatalkan ijma' tersebut, maka ijma' dalam hal ini menjadi hujjah. Terkecuali kalau ada yang mengingkarinya sehingga ijma' menjadi batal, sehingga membutuhkan dalil. Kalau tidak dalil berarti kita tidak bisa menetapkan adanya sujud di tempat tersebut kecuali dengan dalil. Dari sahabat yang telah kita sebutkan seperti dalam surah An-Nahl, ya, telah sahih dan riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau sujud di tempat tersebut. Nah, dalam surah-surah yang lainnya, ini membutuhkan dalil. Ini tentunya membutuhkan dalil ya, kawan. Ya, kalau memang di sana ada riwayat-riwayat yang sahih, ya, saya sendiri belum pernah melakukan penelitian terhadap riwayat-riwayat tersebut. Kalau di sana ada riwayat-riwayat yang sahih dari tempat-tempat sujud ini, apakah itu yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dari perbuatan atau ucapan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya, sehingga dalam hal ini itu menjadi hujjah, ataukah ijma' dan tidak ada yang membatalkan ijma' itu. Nah, selain itu yang tidak dibangun di atas perkara yang kita sebutkan, semuanya membutuhkan dalil, apa kita sujud di tempat tersebut atau tidak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memilih pendapat bahwa beliau tidak sujud kecuali pada tempat-tempat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian pada 4 tempat yang kita sebutkan, yaitu al-insyiqaq, Shad, kemudian apa ya kawan, al-alaq dan an-najm. Selebihnya beliau tidak sujud. Nah, itu yang zahir dari yang beliau sebutkan dalam salah satu fatwa beliau. Namun sebagaimana kita sebutkan, kalau ada perbuatan dari sahabat itu menjadi hujjah, atau ucapan sahabat seperti Umar bin Khattab, maka itu menjadi hujjah. Demikian pula ijma', dan tentunya ini membutuhkan pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma mahalluha, adapun tempat-tempat sujudnya, fasajdatul a'raf fi akhiriha, maka sajdah dalam surah Al-A'raf bagian akhir. Ar-Ra'd
uqayba qawlihi azza wa jal, ya, pada akhir setelah firman Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal wan nahl wa yaf'aluna ma yu'marun wa fi subhana wa yaziduhum khusyu'a. Subhana maksudnya al-Isra. Wa fi Maryam kharru sujjadan wa bukiya. Wal ula min sajdatai al-hajj, dan yang pertama dari sujud ayat sajdah dalam surah al-hajj, innallaha yaf'alu ma yasha'. Wa tsaniyah sajdah yang kedua, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wal furqan wa zadahum nufura. Wan naml rabbul arsyil azim. Wa alif lam mim tanzil wa hum la yastakbirun. Wa hamim la yas'amun. Wan najm fi akhiriha, pada bagian akhir. Wa idza samaa'un syaqqat la yasjudun. Waqra, yani al-alaq fi akhiriha. Wasjud waqtarib. Nah, ini tempat-tempat, dan alhamdulillah diberikan kemudahan pada mushaf, yaitu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda dari tempat-tempat ini, dan itu adalah mazhab al-Imam Ahmad. Demikian pula mazhab al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Namun selebihnya membutuhkan dalil, sebagaimana kita sebutkan, membutuhkan dalil. Wallahu a'lam. Dan hukumnya adalah sunnah. Wala khilafa yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'iha illa allati fi hamim. Dan tidak ada perselisihan terhadap sesuatu dari tempat-tempat sujud tersebut kecuali, ya, dalam surah Hamim, maksudnya surah Fussilat, Hamim as-Sajdah. Fa innal ulama ikhtalafu fiha, para ulama berselisih yang dibaca di ayat yang mana yang kita sujud. Nah, berselisih para ulama. فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها أقيب يسأمون. Imam Syafi'i dan murid-muridnya berpendapat sebagaimana kita sebutkan, yaitu setelah membaca la yas'amun. Nah, kalau di mushaf antum lihat Fussilat. وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية. Nah, ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. وذهب آخرون إلى أنها أقيب قوله تعالى. Yang lain mengatakan bahwa ayat sajdahnya yaitu setelah firman Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, itu mazhabnya siapa itu? Apa akhirnya? La yas'amun. Hah? Tandanya di la yas'amun, ya. Berarti mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, Tsauri, Ishaq bin Rahuya, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyab. Nah, pendapat kedua mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Sebelumnya. Nah. Ya, pada ayat yang sebelumnya. Hakahu Ibnu al-Munzir an Umar bin al-Khattab wal Hasan al-Basri wa ashab Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Abi Salih wa Talha bin Musarrif wa Zubayd bin al-Harith wa Malik bin Anas wa Layth bin Sa'd wa huwa wajhun li ba'd ashab Asy-Syafi'i. Hakahu al-Baghawi fi at-Tahdhib. Dikaitkan oleh al-Baghawi dalam at-Tahdhib. Nah, berarti ini diperselisihkan. Ya, jika diperselisihkan di kalangan para ulama membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau disebutkan di sini bahwa pada pendapat yang kedua itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Yani dari sahabat. Nah, sedangkan di pendapat yang di atas hanya yang diriwayatkan dari tabi'in, dari kalangan para tabi'in, Sa'id bin Musayyab. Tentunya yang datang dari sahabat lebih kuat.
Nah, namun dibutuhkan penelitian. Apakah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ini sahih riwayatnya? Ini juga membutuhkan penelitian. Nah, kalau sahih dari Umar bin Khattab dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka yang menjadi hujjah adalah apa yang diriwayatkan dari Umar. Apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sehingga tempat sujudnya pada bahagian sebelumnya. Namun semua ini akhwan membutuhkan pembahasan. Wallahu a'lam. Ya, hakahul Baghawi fi tahdhib. Wa amma qawlu Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-'Abdari min ashabina fi kitabih Al-Kifayah. Adapun pendapatnya Abu Hasan Ali bin Sa'id Al-'Abdari dari sahabat-sahabat kami dalam kitabnya Al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha'i 'indana. Dalam menyebutkan ikhtilaf al-fuqaha, menurut kami anna sajdatan naml hiya 'inda qawlihi ta'ala, bahwa ayat sajdah dalam surah An-Naml yaitu dalam firman-Nya ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kemudian dalam surah An-Naml 27. Surah yang ke-27. Qala wa hadha madhhabu aktsaril fuqaha. Dan ini pendapat kebanyakan, ya, yang terbanyak dari kalangan para fuqaha. Wa qala Malik, ya, An-Naml ayat 25 yang sebelumnya. Imam Malik mengatakan hiya inda qaulih ta'ala Rabbul Arsyil Azim. An-Naml ayat 26. Di situ yang mana? An-Naml ayat tandanya yang pertama itu ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Berarti keliru ini ya, penempatan ayatnya. Wa ma tukhfuna wa ma tu'linun ayat yang keberapa itu? 25. Ya betul berarti. Berarti yang yang 26. Iya, ayat yang ke-26 ya. Berarti pendapat Imam Malik. Nah. Kata beliau, "Fahadha alladhi naqalahu an madhhabina wa madhhabi aktsaril fuqaha'i ghairu ma'rufin wala maqbulin bal ghalatun zahir." Nah. Apa yang dinukilkan oleh Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-'Abdari dari madhab kami, ya. Jadi dia menukilkan dari Syafi'iyah dan dari madhab kebanyakan para fuqaha. Kata beliau, ini tidak ma'ruf, tidak diterima. Ini kesalahannya jelas. Ya. Wa hadhihi kutubu ashabina musarrihatun bi annaha 'inda qaulihi ta'ala Rabbul Arsyil 'Azim. Ini kitab-kitab, ya, kalangan Syafi'iyah, sahabat-sahabat kami, itu menjelaskan bahwa sajadah itu dalam firman-Nya Rabbul Arsyil 'Azim, yaitu pada ayat yang ke-26. Ya, ini beliau hendak menjelaskan bahwa penukilan dari Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-'Abdari ini adalah penukilan yang salah, ya, keliru. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, sampai di sini, akhwan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.